Ini negara atau toko obral, rakyat beli beras mahal, tapi pemerintah malah mau jual murah ke luar negeri. Data jelas, pusat kendalinya di Malaysia dan Singapura. Mereka mau ekonomi kita kolaps demi... Konoha buat beri ayam dan bebek makan aja kak. Kami nggak makan beras Konoha. Kalau kami makan beras Konoha, tekak kami gatal-gatal kak. Makan pajak dari kasino yang termewah itu. Krisis beras itu maksudnya Malaysia sudah tidak bisa menghasilkan beras sendiri tapi beras impor dari negara lain. Malaysia bukan membeli secara runcit, tapi borong-borong. Melihat betapa hebatnya Malaysia ini ya mampu menekan negara kita dengan memberikan penawaran harga Rp10.000. Tidak bisa dianggap remeh, geng. Sekarang aja Malaysia menekan Indonesia untuk menawar berasnya harga 10.000 per kilo. Berarti kuasa Malaysia ini hebat, geng, daripada kuasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaksi sebuah video tentang isu beras nih, geng. Gak ada habis-habisnya ya pasal beras ini ya, geng ya. Di media Malaysia itu senyap-senyap saja, geng. Namun media Indonesia ini kok berisik banget. Kenapa kok bisa berisik? Itu urusan pemerintah kan. Berarti pemerintah kita tidak pandai untuk berlobby kayak gitu. Berarti masih jagoan lobbyan Malaysia. Pasal beras yang ditawar oleh negara Malaysia itu masih isu kayak gitu, belum kejadian kayak itu, belum ada pengiriman, belum ada apa, udah isu duluan, udah sibuk duluan, udah rame duluan. Sampai ditegur oleh orang Malaysia dan juga warga Malaysia. Kenapa lah Indonesia ini menyibuk terus kayak gitu ya, geng ya. Oke, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya reaction buat kalian semua untuk simak. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong guys, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Ini pemerintah Indonesia benar-benar longor ya. Kalian tengok ini beritanya. Jadi Indonesia itu berencana mengekspor beras kita itu ke Malaysia. Dan kalian tahu harga negosiasinya 10.000 per kilo. Sementara kita sendiri beli beras itu kisaran harga 15.000, 14.000 ataupun 13.000. Gila nggak sih? Jadi walaupun ini masih tahap negosiasi dan kalau benar-benar terjadi benar-benar longor lah kalian ya. Ngerti longor? Ini negara atau toko obral, rakyat beli beras mahal, tapi pemerintah malah mau jual murah ke luar negeri. Infonya Indonesia mau ekspor beras ke Malaysia sebanyak 200.000 ton dengan harga 2 triliun. Berarti pemerintah mau jual dengan harga murah, hanya 10.000 per kilo. Padahal rakyat beli beras 15.000 sampai 16.000 per kilo. Ini ada permainan harga. Petani kita menjerit karena pupuk mahal. Kemudian petani terkapar karena ketika panen gabahnya dibeli murah oleh tengkulak. Rakyat menjerit juga karena harga beras naik. Tapi pemerintah justru bangga ekspor beras dengan harga murah. Jadi untuk siapa sebenarnya negara ini bekerja? Kalau beras dijual murah ke negara lain, sementara rakyat sendiri membeli dengan harga tinggi, ini bukan keberhasilan, bos. Tapi menunjukkan pemerintah tidak mendengar jeritan rakyat. Pemerintah seolah ingin terlihat hebat di mata dunia. Tapi lupa ada jutaan rakyat yang tiap malam menangis. Menghitung uang hanya untuk makan besok pagi. Negeri ini negeri kaya pangan, tapi kenapa rakyat dipaksa hidup mahal? Jadi jangan bicara nasionalisme kalau perut rakyat sendiri masih dijadikan korban permainan harga. Pak, ini gimana konsepnya ini, Pak? Aduh, Pak Presiden. Pak Presiden. Aduh. Beras di kita itu harganya 15.000 per kilo, Pak. Itu tuh yang sedang. Kalau yang premium mungkin 16.000 atau 16.500. Kalau yang kualitas jelek mungkin 13.000, 13.500.
ini gimana kok bisa mengekspor harga beras itu sampai 10.000 Pak? Aduh, gimana Pak? Gimana Pak? Harusnya rakyat yang lebih dipikirin dulu Pak. Minimal sama itulah, sama gitu tak. 10.000. Masa buat rakyat negara lain dikasih murah, ke rakyat sendiri malah mahal Pak. Ini gimana konsepnya Pak? Aduh. Sadar nggak? Kalian cuma jadi ternak yang digiring asing buat hancurin negara sendiri lewat gerakan kemarin. Data jelas, pusat kendalinya di Malaysia dan Singapura. Mereka mau ekonomi kita kolaps demi keuntungan mereka. Pemerintah sudah endus skema ini. Kita butuh pemimpin tegas yang berani pasang badan lawan intervensi asing. Jangan mau jadi pion lagi. Jaga kedaulatan, tetap solid, dan jangan biarkan asing tertawa melihat kita pecah. Beras Konoha buat beri ayam dan bebek makan aja Kak. Kami nggak makan beras Konoha. Waduh. Kalau kami makan beras Konoha, tekak kami gatal-gatal Kak. Hah? Kenapa bully macam tuh? Hah? Pasal apa? Tekak you gatal-gatal. Kalau makan beras kami. Hah? Oh, paham. Saya paham. Saya tahulah apa sebabnya. You ketika makan beras kami, tekak you gatal-gatal. Ya jelas ya. You terlalu sering nih kan makan pajak dari kasino yang termewah itu. Apa hubungannya? Ya, kemungkinan itu sebabnya ya. Sebab Suharnoya pajak dari kasino itu adalah benda yang haram ya. Dan beras kami itu hasil dari tanaman sendiri dan keringat sendiri. Jadi beras itu halal ya. Kenapa you ketika makan beras kami gatal-gatal? Sebab you kan sering nih makan pajak kasino yang haram tuh. Ya kan? You sudah terlalu terbiasa. Jadi ketika masuk beras kami yang halal itu dekat tekak lu, setan-setan yang sudah terlalu banyak dekat tekak lu itu, dia merasa risau ya. Jadi gatal lah. Ya kan? Jelas lah pasal tuh. Pasal you sering makan pajak kasino yang haram itu. Jadi ketika benda halal masuk dekat tekak lu, langsung tergatal-gatal setan tuh, ya kan? Makanya kurangilah makan benda haram tuh ya. Biar ketika makan benda yang halal tak gatal tekak tuh ya. Oke, geng, ikinya cuma menjelaskan di sini saja ya. Belum terjadi masih terjadi perbincangan. Itu masih macam ya nantilah kita ketemu sana, nanti kita jumpa di sana masih kayak gitu, geng. Masih ancang-ancang. Media Indonesia maupun warga Indonesia udah heboh kayak gitu ya, geng ya. Dan satu, pajak daripada kasino yang ini kurang apa ya? Ini orang ya tahu ngomong, dia membuat malu sendiri, akan ditertawakan oleh netizen Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Ini orang menurut ikinya bodoh sih kayak gitu ya, geng ya. Tidak tahu apapun dia malas membaca kayak gitu ya, geng ya. Bahwasannya pajak dari Genting Highland itu ya, geng ya, dari namanya itulah Genting Highland lah pokoknya, dari kasino lah, menurut dia tuh kasino kayak gitu ya, geng ya. Ya memang kasino sih. Menurut pajak dari sana itu untuk pembangunan jalan, infrastruktur jalan, perbaikan jalan dan sebagainya, untuk mempercantik di area di Pahang itu kayak gitu. Itu bukan masuk ke kerajaan kayak gitu ya. Jadi setahu ikinya, kata orang-orang sana juga, itu untuk infrastruktur jalan, infrastruktur pembangunan, untuk ini, bukan untuk pajak pajak kasino itu untuk rakyat, bukan subsidi, bukan. Sampai salah besar, makanya jangan cakap besar, nanti sampai malu sendiri kayak gitu ya, geng ya. Oke, ikinya akan merespon tanggapan orang Indonesia yang berada di Malaysia dan warga Malaysia sendiri, geng. Gimana tanggapannya? Let's go, kita simak bersama-sama. Maybe ini video aku yang kesekian kalinya, tapi tak apa, aku bagi penjelasan biar lebih jelas. Di Malaysia ini, kalau ada pembungkusan, dia seperti ini ya. Oke, dia ditulis macam ni, beras putih import, right?
Ini pembungkusnya pun ada. Kau tengok meskipun dia dibungkus di Malaysia, pasti dia ditulis pembungkusnya dari situ oleh company apa, asal negaranya di mana, semua ditulis. Nah, ini pun sama. Emang Oh kayak my di God, Indonesia guys, nih, Kak, jelas ternyata kayak gitu. Ini rambutan impor juga. Sorry, orang, aku ya kira Allah, ya Rabbi. tempatan. Jasmine pun super impor. Oh my God, guys, mana satu nih nama tempatan? Nah, aku jumpa apa produk Indonesia. Tengok betul-betul ya. Nih produk Indonesia. Ayo. Product of Indonesia. Ada tulisan dari mana asalnya nih. Santan. Krisis beras itu maksudnya Malaysia sudah tidak bisa menghasilkan beras sendiri, tapi beras impor dari negara lain pasti harganya mahal. Sampai detik ini Malaysia masih mampu untuk menghasilkan padi. Nanti pasti ada lagi orang yang tak percaya nih. Kan Malaysia panas, Malaysia tak ada hujan. Kan musim panas. Adik, musim di Malaysia memang sama seperti di Indonesia. Ada musim penghujan, ada musim kemarau. Tetapi masa-masanya berbeda. Kalau di Indonesia cenderung ke 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau. Kalau di Malaysia lain. Kalau adik di Malaysia pasti akan paham, di Malaysia ni every month, maybe every week pasti ada je hujan. Kadang paginya panas gila, petang pun boleh hujan. Kalau di Indonesia musim kemarau memang padi yang dihasilkan akan berkurang. Sebab apa? Yang ditanami itu hanya yang mampu kena air. Perairan atau irigasi sangat kurang. Itulah kalau di Indonesia banyak bendungan. Baru di peringkat perbincangan, Malaysia berurus untuk membeli 200,000 tan di bawah harga 10,000 per kilogram. Sebelum itu kita harus tahu, banyak komen-komen dan kritikan-kritikan daripada TikTokers dan YouTuber daripada Indonesia. Sini saya ingin menerangkan sedikit. Antara jualan runcit dengan jualan borong, iaitu borong membeli secara banyak, dua perkara yang berbeza. Malaysia bukan membeli secara runcit, tapi borong. Mau tidak peniaga di Indonesia membeli barangan dalam bentuk berkapasiti yang besar dalam harga runcit, mau tak mau. Di sini kita harus faham, itu adalah perniagaan, ya. Tapi tak apa, ini baru peringkat perbincangan. Kalau Indonesia tak mau jual, tak ada masalah. Tapi bagi kami, beras premium kami hancurnya adalah 5%, bukan 15%. Di situ kena fikir. Ini parah nih. Kalaulah ini benar terjadi ya, kalaulah ini benar terjadi, pemerintah kita akan mengekspor beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 ya. Di sini kita bisa melihat betapa hebatnya Malaysia ini ya, mampu menekan negara kita dengan memberikan penawaran harga Rp10.000 1 kilo beras quality premium lah ya, terbaik ya. Ini baru negosiasi ya, belum lagi terjadi. Seandainya negosiasi ini terjadi, Malaysia mampu ya memberi penawaran di angka 10.000. Di sini kita bisa melihat kan kehebatan Malaysia. Dia mampu menekan negara kita. Kita nggak mampu ya memberikan penawaran harga tinggi dengan Malaysia. Sementara rakyat di Indonesia membeli beras ya, seharga 15.000 1 kilo. Intinya, geng, Indonesia mudah ditekan oleh negara Malaysia. Berarti negara Malaysia ini hebat, geng. Kayak itulah intinya ya kan. Penawaran Malaysia itu kalau bisa terjadi itu hebat, geng. Malaysia, Indonesia ya harus menerimanya. Berarti kita yang menganggap remeh Malaysia itu tidak bisa dianggap remeh, geng. Sekarang aja Malaysia menekan Indonesia untuk menawar berasnya harga 10.000 per kilo. Berarti kuasa Malaysia ini hebat, geng, daripada kuasa Indonesia. Ya seperti itulah menurut pandangan Ikinya dan juga si kakak tadi, gengnya sama kak. Dan menurut pandangan Ikinya,
benar juga apa kata Pak Ci tadi ya geng ya, pembelian kiloan namun pemberian borongan itu berbeda. Contohnya sampean ingin memborong satu barang kayak gitu ya geng ya di enggak lah kalau di supermarket, kalau di toko pemborong pastinya akan dapat harga yang jauh lebih murah. Kayak gitu ya gengnya, sama juga dengan Malaysia. Kalau Malaysia beli 200 ton, nanti akan tingkatkan kayak gini, akan lebih murah, akan mengekspor ke Indonesia semua. Kayak gitu, gak akan ke negara lain. Mungkin seperti itulah, namanya juga lobby. Lobby Malaysia jangan main-main, geng. Kapal aja di mana? Di Selat Hormuz itu ditahan di Indonesia, di Malaysia lolos. Itu lobby Malaysia. Itulah kecerdasan Malaysia. Gak omon-omon. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini ya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.